Jadi kalau misalkan teman-teman ngikutin videonya saya yang terakhir, ini tuh bakal jadi video terakhir untuk hadiah ulang tahun Indonesia yang ke-80. Jadi saya kemarin udah coba beresin semuanya, lumayan cukup banyak. Kalau misalkan teman-teman, ini saya coba liatin ketika di zoom out ya lumayan cukup banyak gitu ya. Saya juga udah coba bikin sedikit prototype, jadi kita lihat hasilnya bakal kayak gimana. Oke, langsung aja. Jadi di halaman pertama ini, di halaman login nanti user tuh dia bisa login pakai nomor HP, terus masuk password kayak biasa aja sih. Terus di sini saya coba bikin daftar. Ini ada daftarnya, terus di sini ada lupa passwordnya. Ini ubah kata sandi kayak biasa gitu. Terus ini kalau misalkan kita masuk login, masuk ke halaman ini. Nah, di sini di halaman utama, di sini tuh ada ikonnya pasti, ada logonya rumah, terus ada notifikasi. Kalau diklik nanti bakal ada daftar notifikasi. Terus ada berita yang lagi rame atau berita yang dipost oleh pengurus. Terus di sini ada kayak snap gitu, snap warga. Kalau diklik sebetulnya kayak kayak IG gitu. Nah, terus di bagian layanan rumah ini ada kurang lebih ada 12 layanan yang bisa nanti dipakai gitu. Ini ada layanan freelance, ada jasa sewa, tempat belanja, infak sodako, bayar PDAM, dan seterusnya gitu. Terus di bagian bawah ada juga informasi seputar rumah. Ini tuh tentang pengurus atau Karang Taruna. Di bagian bawah ada home, ada browse, ada tambah, ada notes, sama ada profil. Kita coba ulas lagi semuanya. Jadi karena ini project ulang tahun Indonesia, project saya untuk ulang tahun Indonesia yang ke-80, kenapa projectnya ini gitu, apa yang berhubungan dengan 17 Agustus. Terus saya mikir kayak oke, lomba gitu. Terus pas lomba nggak mungkin kan kayak bikin aplikasi atau website yang ya udah informasi lomba aja gitu. Nah, terus saya kepikiran lomba tuh identik sama apa? Oke, pengurus panitia, berarti apa? Karang Taruna gitu kan. Kalau misalkan skupnya daerah, ya maksudnya harapannya tuh si aplikasi ini tuh bisa jadi rumah bagi warga gitu, kayak dapat informasi di sini gitu. Terus kalau misalkan teman-teman ngikutin video yang pertama, atau nanti boleh deh tonton video yang pertama dulu atau bahkan sampai 1-2 kalau misalkan teman-teman mau belajar sekalian design thinking, karena disitu pun saya coba jelasin, kita coba berempati gitu kan, terus juga bikin define bahkan sampai ide gitu, bisa sampai hasilnya kayak gini. Oke, saya lanjut sedikit. Nah, di bagian layanan freelance ini kalau misalkan kita buka layanan freelance ini tuh sebetulnya saya kepikiran kayak kayak yang suruh santo. Jadi suruh santo tuh kan kayak orang ya udah dibikin apa gitu. Suruh santo tuh kan kayak ya udah kamu mau apa terus saya bantuin gitu kan. Nah, terus dari situ saya kepikiran kayak kenapa enggak setiap daerah punya layanan ini gitu. Contoh paling sederhana kayak misal minta bantuin jagain anak misal, atau bantu ngecat, bantu beres-beres rumah, kan sangat membantu ya. Jadi buat orang yang nyari kerjaannya, terus juga orang yang emang ngasih jasanya gitu. Jadi saya kepikiran oke, menarik nih. Terus juga sistemnya gimana, karena saya pikir ini untuk masyarakat cepat gitu kan, dan sekarang kita banyaknya transaksinya di WhatsApp. Jadi saya kepikirannya kayak oke nih, ini dari siapa, judulnya apa, terus deskripsi kerjanya ngapain, terus upahnya berapa, terus nanti orang bisa langsung ambil kerjaan ketika ngeklik, nanti langsung masuk ke WhatsApp. Nah, di pinggirnya juga ada jasa freelance. Jasa freelance-nya misal kayak nanti warganya tuh dia bisa bikin jasa juga gitu. Misal jasa yang jasanya tuh ini nih, jasa cuci piring, bersihin rumah, atau pijat gitu kan yang biasa. Ini ketika ngeklik nanti masuk ke WhatsApp-nya si yang penyedia jasa gitu. Nah, terus ini ada nih lanjut ke jasa. Oke, saya coba lanjut satu-satu ya. Terus gimana cara nambahin layanan freelance ini? Nah, di bagian bawah, nah ini tuh ada tambah. Kita bisa tambah story, tambah freelance, tambah dan lain-lain gitu ya. Kita coba klik tambah freelance, pilih misalkan mau tambah apa nih, tambah layanan atau tambah project.
misalkan kita mau tambah layanan, tinggal diisi aja kayak judul, harganya berapa, ini untuk layanan yang kita, terus deskripsinya kerjanya apa, terus ada nomor yang bisa dihubungin karena kan nanti ke WhatsApp. Kalau misalkan nomornya yang udah terdaftar ya udah tinggal checklist aja di sini, tinggal bikin. Nah nanti secara flow si pengaju itu dia bakal nungguin dulu sampai pekerjaannya di approve gitu sama si admin ini tuh biasanya ya tadi admin ini tuh harusnya dari Karang Taruna gitu biar anak-anak muda. Nah selain ini tuh sebetulnya sisi positifnya oke. Terus kalau misalkan udah tambah gimana? Nah di sini kalau mau edit ada di bagian note. Nah di bagian note ini klik daftar layanan. Nah ini ada nih, kita bisa ubah, bisa hapus, ini bisa tambah lagi gitu. Itu bagian freelance. Nah untuk selanjutnya ada layanan jasa sewa. Nah jasa sewa ini tuh contoh misalkan ada di daerah warganya tuh yang dia mau nyewain rumahnya atau kosan kali ya, kosan, terus juga ada mobil, ada motor gitu. Ini sama nih, nanti konsepnya dia bisa ngeklik ke WhatsApp. Terus tambahnya di mana ya, tadi klik ini, terus ada tambah barang buat disewa. Ini uploadin gambarnya, nama barang, deskripsi, harga sewa, nomornya, tambah, terus nunggu approve. Kalau udah di approve gimana mau edit, tinggal di sini di note ada sewa, ini bisa diedit, bisa dihapus gitu. Nah terus selanjutnya apa, selanjutnya kita ke tempat belanja. Nah tempat belanja kayak ini fotonya belum diganti ya, tempat belanja kayak ya orang jualan aja, jualan sembako, misalkan Pak Budiman dia jualan telur sekilo, terus ada mie instan, ada sendal swallow, ini banyak. Itu bagian tempat belanja, tambahnya sama, tambahnya di sini klik tambah, ada gambar, tambah, oke, masuk note, terus di sini ada produknya, gitu, ini ada telur, mie instan, sendal, gitu. Terus lanjut ke bagian infak sodako. Nah kalau infak sodako ini tuh kepikirannya saya nanti pengurus yang mengelola gitu, kayak nanti ada daftar data donaturnya, ada detail programnya, ada laporan programnya. Nanti kalau mau ngebantu tetap mesti ke WhatsApp gitu. Nah terus apakah bisa ditambahin? Bisa nih, di sini klik tambah. Nanti di sini nih ada buat pengajuan program infak sodako. Nih misal nama programnya apa, deskripsinya, nomor yang bisa dihubunginya, nanti yang menghubunginya pengurus, terus nanti tinggal upload dokumen, ajukan program, nanti nunggu ditinjau sama pengurus dan beres. Di note-nya sama juga nih, nanti ada infak, nah ini dilihat ada statusnya ditolak, pending, atau berjalan dan lain-lain gitu. Itu di bagian infak. Selanjutnya oke mana nih, selanjutnya kita sebentar. Nah selanjutnya ada bayar PDAM, BPJS, PLN, dan pulsa. Ini kalau bayar PDAM sih ya pada umumnya aja, kayak masukin kotanya apa, nomor pelanggan, sisanya bayar tagihan, terus bayar gitu. Nah sama juga buat BPJS, misal masukin nomor VA keluarganya, terus BSI, bayar beres gitu. Bayar PLN ya, bayar PLN. Nah ini pasti yang sering dipakai nih, bisa nih kayak oke masukin nomornya, terus bayar beres gitu. Dapetin statusnya di mana? Bisa nanti ada di notifikasi, nanti yang bakal ada notifikasi gitu kalau udah bayar untuk kodenya gitu. Nah terus di bagian paling bawah, di bawah ini ada pusat edukasi, jadi nanti warga tuh dia bisa kayak download ebook, misalkan ebook tentang apa gitu kan. Terus juga ada video-video tutorial dari pengurus gitu. Terus ada iuran kebersihan, nih iuran kebersihan, misalkan klik tujuan transfernya kemana, tinggal disalin. Terus nanti lihat detail apakah ada tunggakan, karena setahu saya tuh Karang Taruna tuh kan dia membawahi satu desa gitu kan, berarti satu desa tuh terdiri dari banyak RW dan RT. Kepikirannya saya jadi kayak gini gitu, kayak nanti di bagian menu iuran kebersihannya tuh kayak dia bisa pilih nih desa mana, DSN, ini kode DSN, RW berapa, RT berapa gitu kan. Terus ngelihat nih
siapa yang belum bayar gitu, gimana riwayat pembayarannya gitu guys. Terus ini bagian bank sampah. Bank sampah sama juga sih, kayak kita bisa ngelihat riwayat setorannya. Nah, nanti dia bakal punya saldo. Nah, terus ini yang terakhir ada pusat pinjaman. Nah, yang menurut saya tuh penting gitu. Penting karena ngerasa sekarang pinjaman hampir semua aplikasi ada dan mempermudah, dan saya rasa kenapa sekelas organisasi daerah nggak bisa ngebantu terkait pinjaman, apalagi untuk ya daripada pinjamnya keluar. Saya mikirnya gitu sih, cuma nggak tahu menurut teman-teman gimana, boleh komentar. Nah, tapi konsepnya gini, menurut saya menarik ya. Jadi ketika orang mau pinjam, nah saya coba liatin flow-nya dulu deh. Nah, ketika klik tambah, ini ada nih buat pengajuan pinjaman gitu kan. Nah, nanti masukin nih tujuan pinjamannya apa, nominalnya, waktu peminjamannya, waktu pengembaliannya, waktu pengembalian pinjaman kapan, terus ada upload foto KTP sama selfie terbaru. Nah, nanti kalau udah, dia bakal masuk ke sini, ke pinjaman yang ini. Nah, di sini tuh nanti bisa ditolak, dipending atau berjalan. Nah, yang uniknya ini tuh tunggakan. Nah, jadi kalau misalkan ternyata tunggakannya susah, dia di bagian pusat pinjaman bakal ada namanya dia gitu. Jadi kayak mungkin apa ya, bentuk punishment kali ya, atau hukuman, atau sekalian reminder, nggak tahu saya nyebutnya gimana gitu. Cuma yang pasti jadi aplikasi ini pun sekalian ngingetin gitu kalau misalkan orang ini dia punya tunggakan gitu yang belum dibayarin gitu. Nah, terus di bawah selanjutnya tuh ada bagian informasi pengurus. Ini informasi pengurus, ada foto pengurus. Nah, ini nanti kan. Terus juga ada visi misinya, ada daftar program kerjanya. Ini bisa download proposalnya, terus juga ada kritik dan saran nih dari warga-warganya juga. Terus kalau misalkan warga mau masukin kritik saran gimana? Nah, ini ada di bagian bawah ada kritik dan saran pengurus. Tinggal diklik, tinggal masukin kayak komentar di IG aja gitu. Terus di sini ada laporan pertanggungjawaban. Nah, ini saya nggak tahu kalau misalkan Karang Taruna apa seharus sedetail ini, cuma saya mikir ya kalau misalkan bisa kenapa enggak gitu, lebih bagus. Jadi kita bisa tahu kritik dan saran yang masuk di periodenya dia ada apa aja sih, terus juga ada prokernya apa aja, pengurusnya siapa aja, laporan keuangannya juga gimana gitu, nanti bisa di download file. Terus di bagian selanjutnya ada dokumentasi kegiatan, nih foto-foto kegiatan aja sih biar terdokumentasi. Nah, terus selain itu di bagian bawah nih ada menu untuk browse. Nah, ini tuh sebetulnya kayak IG. Kenapa ada kayak IG? Karena yang menurut saya tuh hampir FYP, bukan FYP, sosial media tuh terutama kayak IG, TikTok itu tuh kan dibikin for your page. Jadi page yang emang dibikin khusus untuk personal, secara untuk personalnya dia. Sedangkan dia nggak tahu kayak di daerahnya dia lagi rame apa, atau misalkan orang-orang lagi post kegiatan apa, dia nggak ngikutin gitu. Nah, nanti di bagian sini, makanya tadi kalau misalkan teman-teman ikutin ditambah ini tuh ada nih buat story. Nah, nanti story atau postingan tuh dia bisa kayak masuk ke bagian browse itu ke sini. Nah, tapi tetap nanti perlu ada approve dari si pengurus, takutnya kan ngepost apa gitu kan. Nah, terus ini tadi note kita udah beberapa kali buka, dan yang terakhir ada bagian pengaturan. Ini sederhananya tinggal ya lo buat aja sih ubah password sama data. Itu saya cukup excited buat desain ini karena project pertama saya gitu, bikin hadiah ulang tahun terutama untuk Indonesia yang ke-80. Saya rasa dari desain ini sangat banyak banget secara flow, secara desain yang masih bisa ditingkatin, terus juga secara copywriting ya pokoknya masih banyak dievaluasi. Jadi saya harap teman-teman bisa komentar, atau misalkan tertarik buat ngembangin project ini, kita bisa kolaborasi, atau bahkan nggak hanya di project ini, menarik juga gitu. Ada tambahan sedikit sih, karena nggak tahu ya, di FYP saya sekarang Indonesia lagi banyak-banyaknya kasus. Semoga Indonesia ini jadi makin lebih baik di ulang tahun yang ke-80. Saya mikir fokus untuk ngembangin sesuatu juga gitu. Salah satunya ke organisasi kepemudaan gitu. Karena yang sekarang kan yang jadi isunya
Indonesia emas di 2000 berapa gitu, 2030. Tapi kalau misalkan anak mudanya tidak digerakin, nggak ada gerakan, ya salah satunya harapannya aplikasi rumah ataupun gerakan Karang Taruna ini yang sempat ramai juga tuh kayak presiden Gen Z, kayak RT Gen Z gitu kan, terus juga kayak Pandawara, itu kan masih muda-muda tuh, menarik juga. Oke, dan paling itu aja. Terima kasih dan selamat ulang tahun yang ke-80 untuk Indonesia. Bye bye, thank you.